Dan kereta tersebut menabrak Dolly sampai kepalanya. Deborah udah keburu meninggal. Hidup kamu lagi di atas, kamu mengalami kejadian tragis kayak gini. Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi ke channel aku. Pada hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin kalian pasti akan familiar, karena terakhir kali aku juga ngebahas agak mirip soal ini. Hari ini aku pengen ngebahas tentang Disneyland. Oke, kita pernah ngebahas tentang Disney, tentang Frozen, bla bla bla. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang Disneyland. Jadi buat kalian nggak tahu, Disneyland itu semacam kayak taman bermain. Bukan semacam taman bermain, itu memang bertaman bermain ya. Cuma dia mungkin kalau diibaratkannya di Indonesia kayak Dufan, cuma versi lebih fancy dan lebih besarnya aja. Dan taman bermain itu punya tema ya, temanya itu adalah Disney. Apapun yang berbau Disney, dari Marvel, dari Princess, dari Winnie the Pooh, terus ada Mickey Mouse juga, semuanya ada di sana. Jadi permainan juga seperti permainan taman bermain pada umumnya ya, ada roller coaster, ada juga permainan yang apa sih itu namanya, yang roller coaster tapi ada yang ciprat-cipratan juga. Nah itulah, I'm so sorry, I'm so bad at describing this. Terus mereka juga punya theatrical attraction, jadi kayak semacam atraksi kayak teater-teater gitu. Dan lain-lain lah. Kalian tinggal kunjungin aja websitenya ya, Disneyland. Jadi Disneyland tuh sebenarnya sekarang disebut dengan nama Disneyland Park. Jadi dulu namanya dia adalah Disneyland, sekarang diganti jadi Disneyland Park. Dia itu pertama kali dibuka di Anaheim, California pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 17 Juli. Jadi pertama kali ide dibikin Disneyland itu dibuat tentu aja sama Walt Disney. Jadi Walt Disney ini pergi sama anak perempuannya ke salah satu theme park di Amerika dan dia kayak, ini ide yang bagus untuk mempromosikan Disney. Jadi dia bikinlah di Anaheim nih Disneyland, dan semenjak saat itu Disneyland beroperasi. Dan selain Disneyland di Anaheim ini, mereka juga bikin satu lagi namanya Disney World, itu posisinya ada di Orlando, Florida. Jadi yang pengen aku bahas sesuai dengan judul cerita hari ini, aku mau ngebahas tentang kisah-kisah tragis yang terjadi di Disneyland. Jadi mungkin kalian nggak banyak yang tahu kalau ternyata banyak banget kecelakaan dan kejadian-kejadian tragis, bahkan kayak urban legend, bahkan kayak cerita hantu juga ada di Disneyland. Dan hari ini aku mau cerita 3, seperti biasanya aku selalu cerita 3. Dan untuk cerita hari ini aku udah pilih 3 kisah yang paling tragis yang pernah aku baca tentang mungkin orang-orang yang mengalami kecelakaan atau mengalami ketidakberuntungan di Disneyland. Tapi sebelum kita mulai untuk cerita hari ini, jangan lupa kalian like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now let's begin. Jadi cerita yang pertama aku mau bahas adalah tentang permainan Matterhorn. Jadi Matterhorn ini tuh kayak semacam roller coaster, tapi dia nggak yang ekstrim. Tapi dibanding dari roller coaster, ini lebih kayak ke kereta gitu ya. It's not as dangerous as roller coaster, ini nggak seberbahaya roller coaster. Di permainan Matterhorn ini tuh ada kereta-keretanya nih. Pernah ada kejadian tragis yang pertama kali terjadi itu tahun 1964, di mana waktu itu memakan seorang korban, anak laki-laki berumur 15 tahun yang bernama Mark Maple. Jadi ceritanya adalah Mark Maple tuh waktu itu lagi seneng banget nih karena dia habis dihukum sama orang tuanya. Biasalah anak remaja bandel. Dia habis dihukum, dan hari itu adalah hari pertama kali dia bebas setelah dihukum. Kayak orang tuanya, oke, rasanya kamu udah selesai dihukum, kamu udah ngerti kesalahan kamu bolehlah pergi sama teman-teman kamu. Dan Mark seneng banget karena dia udah janjian sama teman-temannya mau pergi ke Disneyland. Akhirnya dia pergilah sama teman-temannya ke Disneyland dan mereka mau main si permainan Matterhorn ini. Maksudnya Matterhorn. Dia naik ke keretanya, pasang sabuk pengaman, siap-siap. Dan salahnya adalah dia mungkin terlalu terhanyut ya sama kebebasannya dia abis dikurung, abis dihukum sama orang tuanya. Jadi pas kereta tuh udah mulai nanjak ke puncak, dia bukalah sabuk pengamannya dan dia berdiri. Dia mau kayak, wuhuu, aku bebas sekarang. Dia kayak mau merayakan kebebasannya dia. Tapi dia kehilangan keseimbangan sehingga Mark jatuh saat kereta meluncur. Jadi dia udah jatuh, kepalanya kepentok sama rel kereta dan dia koma.
Mark ini dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dia koma selama 4 hari sebelum akhirnya dia meninggal. Nah, masalahnya kecelakaan ini terulang kembali tepat 20 tahun setelah kejadiannya si Mark Maple ini. Hal ini terjadi sama seorang wanita yang bernama Regina Young, yang biasa dipanggil Dolly. Nah, Dolly ini lagi pergi ke Disneyland sama teman-temannya. Dia punya 5 teman dari Arizona dan teman-teman itu pada datang semua. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita ke Disneyland. Kita pergilah mereka ke Disneyland dan mereka naik Matterhorn ini. Di sini posisinya Dolly duduk paling belakang sendirian. Dia pasang sabuk pengamannya dan kereta meluncur. Nah, pada waktu itu tuh masih ada kayak wahana gondola gitu. Jadi wahana gondola ini tuh ngelewatin Matterhorn ya. Dimana kalau misalnya ada orang yang naik gondola ini tuh bisa lihat kalau ada apa-apa yang terjadi di Matterhorn. Dan ada satu keluarga di mana ada satu bapak dan 2 anak perempuan. Mereka lihat ke bawah dan salah satu anak perempuannya dia bilang, ada yang jatuh dari Matterhorn. Dan anak itu tiba-tiba memengkik kaget. Karena setelah dia lihat si Dolly ini jatuh dari Matterhorn, dia juga lihat kalau Dolly ini berusaha untuk berdiri, berusaha untuk kayak minggir gitulah. Tapi ternyata naas buat dia, karena di belakang dia datanglah kereta baru, dan kereta tersebut menabrak Dolly sampai kepalanya. Setelah saat itu, semua kru langsung datang ke tempat kejadian. Mereka berusaha untuk figure out, aduh ini gimana, karena tragis banget kan, itu parah banget. Bahkan beberapa kru ada yang nggak boleh lihat karena takut pingsan, karena saking serem dan mengenaskannya kejadian tersebut. Wahana udah pasti diberhentikan. Mereka panggil detektif kepolisian Anaheim dan parahnya lagi tuh detektif tuh malah berusaha kayak melindungi Disney gitu loh. I'm sorry Disney, please jangan tuntut aku miskin. Karena pihak kepolisian Anaheim tuh pada bilang kalau Dolly ini mau bundir, ini bukan kecelakaan gitu loh. Apalagi nggak mungkin lah dari pihak Disney nggak double check sabuk pengamannya udah kuat atau belum. Tapi setelah dicek berkali-kali nggak ada fakta yang menunjukkan kalau si Dolly ini mau bundir. Akhirnya polisi mendeklarasikan kalau kematiannya Dolly ini adalah kecelakaan. Suami Dolly pastinya dia nggak terima dong sama kecelakaan yang menimpa istrinya. Dan dia menuntut pihak Disney sebanyak $5 juta. Tapi somehow Disney berhasil bernegosiasi, mereka bikin settlement, mereka bikin kayak kesepakatan, dan akhirnya Disney membayar sejumlah uang ke pihak keluarganya Dolly, dan mereka nggak jadi dituntut. Dan tempat di mana Dolly ini meninggal akhirnya dinamakan sebagai Dolly's Dip. Jadi kayak terjun Dolly, tempat terjunnya Dolly. That's kind of like scary. Serem loh, creepy banget loh kayak gitu. Dan parahnya lagi, ada desas-desus kalau ternyata arwah Dolly itu menggentayangi daerah Matterhorn, wahana Matterhorn ini. Karena salah seorang pegawai di tahun 1989 sampai 1995 yang bernama Kristen, dia bilang banyak banget temennya dia yang ngelihat arwahnya Dolly di situ. Dan lebih parahnya lagi, kru-kru di Disneyland tuh kan tiap sebelum Disneyland tutup, mereka harus kayak menelusuri roller coasternya lagi kan, untuk ngecek ada barang-barang tertinggal apa enggak gitu. Nah, dia tuh selalu merasa kayak ada yang mengawasi dia. Dia nggak lihat, tapi dia merasa ada yang mengawasi dia. Dan entah gimana, di daerah tempat Dolly's Dip ini, tempat meninggalnya Dolly, lampu selalu tidak pernah bekerja dengan baik gitu loh. Lampunya selalu mungkin kedap-kedip atau mungkin mati sama sekali. Dan si Kristen ini sendiri dia bilang, sebisa mungkin aku selalu minta tolong orang lain untuk ngecekin Matterhorn daripada aku harus ngecekin sendiri. Okay, I'm so creeped out right now. Aku takut banget sekarang. Mana udah malam banget lagi, udah jam 2 pagi. Lanjut, cerita yang kedua tentang America Sings. Jadi dulu Disneyland tuh punya satu wahana, atraksi sih sebenarnya, lebih ke atraksi yang bernama America Sings. Jadi sedikit pengetahuan, America Sings ini adalah semacam atraksi theatrical di mana dia terdiri dari 6 panggung. Sebenarnya satu panggung bulat gitu, tapi bisa berotasi, dan mereka tuh dibatasi sekat-sekat sebanyak 6 buah. Jadi ada 6, kelihatannya seakan-akan ada 6 panggung ya. Jadi menunjukkan kalau ada 6 peragaan. Jadi peragaan 1, peragaan 2, peragaan 3, peragaan 4, peragaan 5 sampai peragaan 6, dan mereka tuh berotasi, berputar. Jadi tiap mereka mau pindah dari peragaan 1 ke peragaan 2, panggungnya tuh muter. Kalau kalian mau imajinasiin tuh kayak semacam carousel ya, semacam merry-go-round. Atraksi ini tuh termasuk baru waktu itu, dibuka tanggal 29 Juni 1974. Menggantikan atraksi Carousel in Progress yang waktu itu dipindah ke Magic Kingdom. Nah, sama seperti Matterhorn, America Sings ini pernah memakan korban. Loh kok bisa? Ini kan pertunjukan teater. Kalau tadi Matterhorn, oke, itu roller coaster, mungkin memakan korban jiwa. Kok ini teater bisa memakan korban jiwa? Jadi, waktu itu ada seorang perempuan yang bernama Deborah Gale Stone.
Dia umurnya 18 tahun, dia baru aja lulus SMA, dia baru aja keterima kuliah di Iowa State University. Dan dia mikir, oke, aku mau bantu orang tuaku untuk meringankan biaya kuliah aku dengan cara kerja di musim panas. Dan kebetulan banget jackpot, dia dapat kerja di Disneyland. Disneyland namanya bagus, reputasinya bagus, gajinya juga bagus. This is gonna be the best summer ever. Dia mikir kayak ini bakalan jadi summer yang hebat buat aku. Jadi Deborah ini dapat pekerjaan sebagai host, sebagai kayak penyambut tamu di America Sings. Jadi kerjanya dia adalah dia kayak memberikan narasi gitu di panggung. Jadi kalau misalnya peragaan satu, dia kayak bikin narasinya sebelum mereka mulai atraksi. Nanti kalau ada pindah ke peragaan kedua, dia sampaikan lagi narasinya. Terus kalau udah nanti mereka melakukan atraksi, gitu seterusnya sampai peragaan ke-6. Waktu itu pada tanggal 8 Juli 1974, tepatnya kayak nggak sampai 2 minggu setelah atraksi tersebut dibuka, malam sebelum shiftnya, Deborah ini cerita ke orang tuanya kalau dia baru aja dilamar sama pacarnya. Hidupnya dia udah perfect banget kan. Hari itu adalah hari yang paling bahagia buat dia, tapi itu juga hari yang paling menjadikan buat keluarganya. Jadi Deborah dia melakukan shift malamnya, dia jadi penyambut tamu, menjadi hostnya di America Sings, dan tepatnya sebelum jam 11 malam dia mengalami kecelakaan, di mana dia terjepit antara sekat dan dinding bangunan dan badannya remuk. Hal tersebut terjadi sekitar jam 10.35 sampai jam 10.40 malam saat semua staf lari-larian dan berusaha untuk menolong Deborah. Deborah udah keburu meninggal dan pihak Disneyland berspekulasi antara Deborah ini tuh mungkin keserimpet dan jatuh atau dia berusaha untuk lompat dari satu stage ke stage lainnya. Dan mungkin dia nggak bisa menjaga keseimbangannya, akhirnya dia jatuh dan dia kejepit di antara sekat dan dinding. Orang tuanya Deborah udah pasti berusaha untuk menuntut Disney, tapi somehow Disney berhasil lagi bikin kayak semacam settlement, bikin perjanjian. Dan orang tuanya Deborah gak jadi menuntut Disney. Semenjak kejadian tersebut, atraksi America Sings ini akhirnya ditutup selama 2 hari. Dan setelah dibuka kembali, kayak dibikin semacam lampu sensor, jadi biar kejadian tersebut gak terulang lagi. Dan atraksi ini berlanjut sampai tahun 1988, dan mereka ganti menjadi atraksi Innovention. Untuk Deborah, semoga kamu tenang di sana. Ini tragis banget. Di saat kamu lagi bahagia-bahagianya, hidup kamu lagi di atas, kamu mengalami kejadian tragis kayak gini. Cerita yang ketiga dan yang terakhir adalah tentang Rivers of America. Kejadian ini terjadi pada bulan Juni tahun 1973, di mana seorang anak remaja yang bernama Bogdan Delarose, ya umurnya masih 18 tahun, dan adiknya yang masih berumur 10 tahun main ke Disneyland. Jadi Disneyland itu kan tiketnya mahal. Mereka kayak, oke, kita harus memaksimalkan kesempatan kita ada di Disneyland ini. Jadi mereka mau berlama-lama di Disneyland. Kalau bisa nginep dah. Akhirnya Bogdan dan adiknya mikir, gimana kalau kita ngumpet di Tom Sawyer Island aja? Kan petugas kan pas ngecek-ngecek gak mungkin kepikiran kalau ada orang di sana. Di sana kita bisa ngaso-ngaso dulu, jalan-jalan. Sampai pengecekan selesai, mereka semua pulang. Barulah kita pulang, kita bisa senang-senang dulu di Disneyland. Jadi buat pengertian kalian, Tom Sawyer Island adalah sebuah pulau buatan, pulau imitasi yang dibuat sama Disneyland. Jadi itu bagian dari atraksi Pirates of the Caribbean. Dan karena di pulau ini tuh nggak ada atraksi apa-apa, kayak nggak ada permainan apa-apa. Jadi makanya petugas-petugas dari Disneyland tuh nggak kayak mikir ada orang yang bakal ngumpet di situ gitu loh. Akhirnya Bogdan dan adiknya mengitari pulau tersebut sampai berjam-jam dan akhirnya mereka udah capek dan mereka mau pulang. Tapi masalahnya mereka nggak bisa pulang karena pintunya ditutup. Gerbangnya tuh ditutup. Nggak ada lagi akses untuk keluar dari pulau tersebut selain berenang. Dan awalnya mereka mikir, oh gimana kalau kita teriak minta tolong? Tapi kalau kita teriak minta tolong nanti bakal jadi masalah. Nanti polisi datang, nanti kita kena hukuman. Akhirnya berdua ini nekatlah Bogdan dan adiknya untuk berenang. Tapi karena adiknya Bogdan ini nggak bisa berenang, Bogdan tuh mikir, oke, gimana kalau aku gendong kamu, aku yang berenang, dan kita akan nyampe ke seberang dan pulang dengan selamat. Itu yang dipikir sama Bogdan. Tapi Bogdan ini sangat reckless ya, dia sangat nggak perhitungan dan dia nggak pernah tahu kalau ini akan menjadi celaka buat mereka berdua. Jadi Bogdan udah menggendong adiknya, dia berenang, tapi di tengah-tengah dia nggak bisa lagi menahan adiknya. Mungkin karena adiknya berat, mungkin juga karena dianya kram, akhirnya dia tenggelam. Bogdan pun tenggelam.
adiknya somehow entah gimana dia berhasil untuk kayak cipak-cipuk. Jadi dia masih ngapung di atas air dan dia teriak minta bantuan. Petugas-petugas Disneyland yang masih ada di situ akhirnya manggil polisi segala macam dan mereka berhasil menyelamatkan adiknya Bogdan. Tapi pihak kepolisian, pihak dari Disneyland mereka nggak bisa nemuin Bogdan sama sekali sampai akhirnya besok pagi mereka baru menemukan jasad Bogdan dan dia ditemukan tewas. Cerita yang terakhir ini lebih kayak kebodohan sendiri ya. Karena udah tahu waktunya tutup, malah ngumpet di tempat yang paling susah diakses. Sekarang malah jadi ngerepotin diri sendiri, ngerepotin adiknya juga, bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Semoga ini jadi pelajaran juga ya buat yang nonton, jangan pernah berbuat hal aneh-aneh tanpa perhitungan. Kita nggak tahu resikonya ke depan kayak apa. Gimana menurut kalian tentang dua cerita sebelumnya, tentang Matterhorn sama tentang America Sings? Apakah itu dari kesalahan pihaknya Disneyland? I'm so sorry. Ataukah itu murni kecelakaan? Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe video ini. Follow aku juga di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!